Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Bayangin gini ya, pas kamu ninggalin seseorang, otak mereka tuh nggak cuma sekadar ngerasa kecewa doang. Tapi kayak alarm darurat di tubuh langsung nyala semua, kayak sirin. Kayak lagi dikejar debt collector padahal yang ninggalin cuma kamu doang. Dan ini nggak lebay ya, emang udah dari zaman nenek moyang kita, udah defaultnya manusia gitu. Begitu mereka sadar kamu beneran pergi, otaknya langsung dibanjirin hormon stres kayak kortisol sama adrenalin. Hormon-hormon yang sama, kayak dulu dipakai buat survive di hutan kalau ketinggalan rombongan suku. Tapi yang gila sih, ternyata otak kita tuh nggak bisa bedain mana sakit hati sama sakit fisik. Serius, kalau otaknya di-scan pas lagi patah hati, bagian yang nyala itu sama persis kayak orang lagi patah tulang. Kebayang nggak tuh? Sakit hati tuh literally bikin tubuh ngira kita lagi sekarat. Jadi bukan cuma perasaan yang luka, tapi sistem saraf tuh udah kayak, bahaya, kita harus dapetin dia balik, atau kita bisa mati. Dan jujur aja ya, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Yang tadinya chill aja, terus dia mulai nggak bales chat, kita langsung ngecek HP tiap 10 detik kayak HP-nya tuh punya jawaban semesta. Nah itu bukan karena kita needy atau baper, tapi emang otak mamalia kita lagi nyoba nyari solusi dari masalah hidup dan mati versi dia. Makanya, pas orang lagi patah hati, semua nasihat logis tuh kayak mental ke tembok. Karena kamu nggak bisa ngajak diskusi otak yang lagi mikir dia bakal punah. Dan yang paling ironis, reaksi segila itu kadang bahkan nggak ada hubungannya sama seberapa penting hubungan itu sendiri. Tapi lebih ke gimana otak kita nerjemahin rasa ditinggalin. Gokil kan? Yuk kita bahas lebih dalam di episode kali ini. Let's break it down teman-teman. Jadi gini, pas kamu mutusin buat cabut dari hidup seseorang, itu tuh bukan sekadar nyakitin perasaan dia aja. Yang kejadian tuh lebih dalam bro. Otak dia langsung kayak disabotase. Bukan cuma sedih tapi kayak sistem pertahanan batinnya kena serangan. Kenapa? Karena otak kita punya sistem namanya attachment system. Ini sistem yang dari kecil udah ngatur gimana kita nyambung sama orang lain. Dan pas kamu pergi, sistem itu langsung ke-trigger. Kebayang nggak? Luka yang keangkat tuh udah dari umur pas masuk masa anak-anak. Waktu dia belum ngerti apa-apa soal cinta. Orang yang waktu kecilnya ngerasa kurang aman, biasanya tumbuh jadi sosok yang gampang panik kalau ditinggal. Atau mereka yang punya anxious attachment. Jadi pas kamu pergi, dia langsung masuk mode panik. Ngecek chat terakhir, mikir, salah gue di mana? Nanya-nanya ke teman kamu, sampai tiba-tiba nongol di tempat yang dia tahu kamu sering datang. Bukan karena dia drama queen, tapi karena otaknya lagi bilang, gue harus deketin dia lagi biar gue aman. Tapi ada juga tipe yang beda banget kalau mereka tipenya avoidant. Ini plot twist banget sih. Mereka kelihatannya malah cool as hell, santai, nggak ngaruh, masa bodoh gitulah. Tetap update story kayak nggak ada apa-apa. Tapi dalamnya, rusak. Cuma mereka tuh jago nutupin. Tipikal yang tiba-tiba ngechat tengah malam 6 bulan kemudian kayak, kamu apa kabar? Padahal baru kelar mencerna perpisahan itu sekarang. Pelan banget prosesnya, kayak download pakai wifi warung kopi. Dan ini yang mind-blowing, ya. Kadang orang yang paling kelihatan strong setelah putus, justru yang paling luka dalam. Mereka dari kecil udah dilatih buat tahan sendiri, jadi sekarang kelihatannya mandiri banget. Padahal, dalam hati masih berharap kamu lihat mereka dan mikir, wih, dia keren ya tanpa gua. Padahal mah, itu cuma cara mereka minta perhatian tanpa harus kelihatan butuh. Karena ya itu tadi, attachment system kita tuh nggak peduli logika. Yang dia tahu cuman, lo ninggalin gua, berarti gua dalam bahaya. Gitu doang. Dan postingan Instagram yang kelihatannya moving on itu, cuma sinyal darurat ke dunia buat bilang, gua masih worth it kok, jangan buang gua. Gila nggak sih? Otak kita tuh emang pinter, tapi kadang bisa kayak anak kecil panik ditinggal di mall. Lanjut yuk ke poin berikutnya. Makin seru nih. Oke lanjut teman-teman. Nah ini bagian yang bakal ngebuka mata kamu banget soal kenapa orang bisa sampai drama abis pas ditinggal. Jadi gini, ada satu prinsip psikologi namanya loss aversion. Artinya, otak manusia itu jauh lebih sensitif sama kehilangan dibanding sama hal-hal yang menyenangkan. Bahkan, kehilangan itu rasanya bisa 2 kali lebih nyakitin daripada senengnya dapat sesuatu yang sama nilainya. Ini bukannya lebay ya, ini emang udah bawaan sistem saraf kita dari sananya. Ingat nggak pas awal-awal kamu deket sama dia? Deg-degan, senyum-senyum sendiri, dunia serasa milik berdua. Nah, pas kamu cabut,
Yang hilang bukan cuma momen manisnya, tapi otaknya tuh ngerasa kayak, wah gila ini bukan cuma rugi, ini rugi 2 kali lipat. Rasanya kayak bangkrut secara emosional, bre. Makanya banyak yang ngejar-ngejar closure, maksa balikan, atau tiba-tiba jadi kangen. Itu bukan karena cinta doang, tapi karena otaknya nolak banget buat nerima kalau ini semua beneran udahan. Yang menarik nih ya, sering banget orang ngeyakinin diri sendiri kalau dia berjuang demi cinta. Padahal sebenarnya bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan. Otaknya lagi ngitung cepat. Apapun asal jangan sampai kehilangan ini. Dan itu bisa kejadian bahkan kalau hubungannya sebenarnya ya gitu-gitu aja, mediocre banget. Pernah nggak lihat orang yang pas kamu udah mutusin, tiba-tiba jadi pasangan idaman? Tiba-tiba sweet, perhatian, sok berubah gitu. Nah itu bukan perubahan tulus, bre. Itu otaknya lagi panik banget, lagi ngerembak dead emosi, nyari cara apa aja buat menghindari kerugian. Ibaratnya, kayak orang yang baru nyadar sayang setelah dompetnya ketinggalan di taksi, baru sadar berharganya pas udah nggak ada. Tapi nih ya, ironisnya, fokus yang terlalu gede buat ngindarin kehilangan ini sering banget bikin orang nggak nyadar. Kalau sebenarnya, melepaskan itu bisa jadi justru hal terbaik yang bisa mereka lakuin. Kadang yang paling ngebebasin kita itu bukan yang kita perjuangin mati-matian, tapi justru yang kita relain lepas. Jadi inget ya, nggak semua rasa kehilangan itu berarti harus diperjuangin balik. Kadang kehilangan itu adalah jalan buat dapetin versi diri kita yang lebih bebas dan lebih waras. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin 3. Ini bagian yang nyentil banget, apalagi buat kamu yang pernah mikir. Loh, kok pas udah ditinggal malah jadi kangen banget ya? Jadi gini, pas kamu ninggalin seseorang, ada hal aneh yang sering kejadian di otaknya. Kamu tiba-tiba kelihatan sempurna. Serius, tiba-tiba kamu kayak tokoh utama film romantis Netflix. Tapi tenang, ini bukan karena mereka tiba-tiba sadar kamu itu the one. Ini sebenarnya reaksi psikologis namanya idealization. Otaknya lagi bikin versi editan dari hubungan kalian. Semua yang jelek disensor, yang bagus disorot kayak highlight Instagram. Kayak gini nih contohnya. Semua ribut kecil, beda prinsip, atau alasan realistis kenapa kamu cabut. Itu semua diarsip. Yang diputar di kepala mereka, justru momen-momen manis yang udah dibumbui efek sinematik. Kayak pas kamu beliin mereka bubur pas sakit, atau ngelucu di tengah drama. Nah ini kejadian, karena otaknya nggak siap buat ngakuin, kalau sebenarnya hubungan itu punya banyak masalah dan kehilangan itu mungkin malah hal baik. Tapi karena loss aversion tadi, otaknya nggak mau nerima itu. Jadi solusi paling gampang, mereka rekonstruksi kamu jadi versi sempurna yang sayang banget dilepas. Dan yang paling absurd, makin toksik hubungan kamu dulu, makin parah efek idealisasi ini. Kalau hubungannya sehat dan putusnya baik-baik aja, biasanya nggak sampai bikin halu begini. Tapi kalau hubungan kamu dulu penuh drama, cemburu, gaslighting, atau hubungan on-off terus, wah itu otaknya bisa kayak penulis novel cinta. Semua pertengkaran dilupain, yang diinget cuma, dulu kita pernah mesra banget loh. Tapi nih ya, yang bikin mind blown. Semua ini sebenarnya bukan tentang kamu. Bukan kamu yang mereka rinduin. Tapi versi kamu yang udah dipoles sama imajinasi mereka. Supaya mereka nggak perlu ngadepin kenyataan pahit. Kenapa mereka betah banget di hubungan yang sebenarnya nggak sehat? Nganggap kamu sempurna jauh lebih gampang daripada mereka ngaca dan nanya ke diri sendiri. Kenapa gue tetap stay waktu semua udah red flag? Makanya, kamu boleh aja jelasin ribuan alasan kenapa kamu mutusin buat pergi. Tapi seringnya itu percuma. Karena yang lagi kamu ajak ngobrol bukan kenangan asli, tapi fantasi. Dan gak ada gunanya debat sama versi kamu yang mereka ciptain sendiri di kepala. Sakitnya di situ sih, tapi juga jadi pengingat. Kadang yang kita kangenin bukan orangnya, tapi cerita karangan kita soal mereka. Oke, tarik napas dulu. Kita lanjut, ini makin dalam, makin real. Oke gengs, kita lanjut ke poin 4. Ini bagian yang biasanya mulai kelihatan beberapa hari atau minggu setelah kamu mutusin buat cabut. Jadi gini ya, pas kamu mutusin buat pergi, kamu tuh sebenarnya nggak cuma nyudahin hubungan. Kamu lagi mencet tombol darurat di kepala mereka, dan yang keluar itu bukan cuma air mata, tapi seluruh defense mechanism mereka langsung aktif. Ini kayak airbag di mobil, otomatis keluar pas ada tabrakan, biar ego mereka nggak remuk total. Yang pertama keluar biasanya rationalization, alias nyari-nyari alasan logis yang sebenarnya baru dipikirin setelah kamu pergi.
Tiba-tiba kamu dibilang terlalu ambisius, atau malah kurang ambisius. Terlalu rame, atau justru terlalu pendiam. Intinya semua diubah jadi alasan kenapa kehilangan kamu itu sebenarnya keputusan terbaik. Padahal waktu masih bareng mah semua itu nggak pernah jadi masalah. Lanjut ke projection. Nah ini nih yang sering banget kejadian. Mereka mulai bilang, dia emang takut komitmen, atau dia pasti punya trauma masa lalu. Ini bukan mereka paham soal kamu, tapi lebih ke usaha buat naruh semua kesalahan ke kamu, biar mereka nggak perlu mikir, apa gue emang nggak cukup buat dia? Lebih aman nyalahin kamu daripada ngadepin rasa takut ditolak. Tapi yang paling juara sih, denial. Mereka masih yakin kalau semua ini cuma fase. Kayak, dia pasti balik kok, dia cuma lagi bingung. Padahal kamu udah move on dan nonton konser bareng gebetan baru. Mereka hidup di skenario kayak FTV sore, nunggu kamu sadar dan balik dengan pelukan dramatis. Tapi di balik semua sandiwara psikologis itu, sebenarnya ada krisis identitas yang lagi pecah. Karena sebagian dari diri mereka udah ngerasa, gue adalah pasangan dia. Dan pas kamu pergi, ya kayak rumahnya roboh. Mereka nggak siap ngadepin kenyataan kalau status pasangan kamu itu udah dicabut. Sekarang, perlu kamu tahu juga, defense mechanism itu bukan tanda mereka lemah, tapi emang cara otak buat nolongin diri sendiri biar nggak collapse. Masalahnya kalau terus-terusan ngandelin ini, ya mereka jadi nggak pernah nyembuhin lukanya beneran. Makanya kadang hal paling baik yang bisa kamu lakuin bukan ngajak baikan, bukan juga ngasih penjelasan panjang lebar, tapi justru nggak ikut main dalam sistem pertahanan mereka. Karena yang mereka butuh bukan kamu yang balik, tapi diri mereka sendiri yang kuat. Oke gengs, kita udah masuk ke poin 5. Ini fase yang biasanya muncul setelah drama awal putus mulai reda. Jadi setelah nangis, denial, dan segala bentuk pembelaan diri kelar, otak mereka mulai masuk ke mode baru. Bargaining. Tapi tenang, ini bukan tawar-menawar biasa ya, ini versi emosional yang absurd banget. Mereka mulai bikin perjanjian batin, yang kalau dipikir-pikir bisa ngalahin jurus marketing abang-abang jual mobil bekas. Dalam hati mereka kayak, oke, gue bakal kasih dia space 2 minggu, pasti dia nyadar kalau dia butuh gue. Atau yang lebih niat, gue bakal jadi versi terbaik dari diri gue, persis kayak yang dia mau, pasti dia balik. Kayak main game strategi, berharap ada kombinasi sikap tertentu yang bisa bikin kamu batal ninggalin dia. Tapi yang lebih heboh lagi, itu external bargaining. Tiba-tiba, ngasih hadiah random, ngubah gaya hidup yang dulu dia bilang, gua nggak akan pernah ngelakuin itu. Terus sekarang mendadak lakuin semuanya demi dapetin kamu lagi. Ibaratnya kayak ngerakit puzzle perasaan, padahal yang harus mereka lihat tuh bukan puzzle-nya, tapi kaca. Karena yang mereka cari sebenarnya bukan kamu, tapi rasa kontrol atas situasi yang sekarang lagi totally di luar kendali mereka. Dan yang nyeseknya, semua energi buat ngerubah situasi sebenarnya bisa banget dipakai buat ngerubah diri. Tapi itu cuma bisa kejadian kalau mereka bener-bener ngakuin bahwa kamu beneran udah pergi. Masalahnya, banyak yang kejebak di fase bargaining ini berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bukannya sembuh, malah jadi kayak ahli strategi hubungan, bukan penyembuh luka batin. Padahal, negosiasi ini baru bener-bener selesai saat mereka sadar. Cinta itu bukan transaksi. Bukan soal, kalau gue berubah, kamu balik. Cinta itu harus datang dari hati yang mau, bukan hasil nego meja bundar. Dan begitu mereka sampai di titik itu, barulah proses penyembuhan yang asli bisa mulai. Nah, sekarang masuk ke poin 6. Ini tuh fase yang diam-diam berat banget. Karena pas kamu pergi, bukan cuma hubungan yang hilang, tapi juga identitas sosial mereka ikut runtuh. Serius, ini real banget. Pas pacaran tuh kan kita sering ngomong pakai kata kita. Kita suka tempat makan itu, kita mau liburan ke sini, kita pengen mulai usaha bareng. Dan begitu kamu pergi, semua kata kita itu berubah jadi gue. Nah kamu, sekarang mereka harus belajar ulang cara jadi individu. Dan itu nggak semudah kedengerannya bro. Belum lagi efek sosialnya. Temen-temen yang tadinya satu lingkaran, sekarang bingung harus gimana. Mau undang kamu berdua ke acara, takut awkward. Mau pilih salah satu, takut yang satu lagi baper. Akhirnya circle pertemanan kalian jadi medan diplomasi. Dan dia harus jaga citra sambil beresin luka batin yang masih basah. Tapi yang paling dalam adalah identitas sosial mereka dulu sebagian dibangun dari fakta bahwa mereka dipilih sama kamu. Kamu yang dulu milih mereka, sayang sama mereka, itu jadi semacam validasi nilai diri di mata orang lain. Jadi pas kamu pergi, yang hilang tuh bukan cuma pasangan, tapi juga bukti sosial.
bahwa mereka itu orang yang layak dicintai. Makanya nggak heran kalau beberapa orang cepet banget lompat ke hubungan baru. Bukan karena udah move on, tapi buat ngembaliin citra sosial itu. Biar kelihatan, tuh kan, gue masih laku, gue masih diinginkan. Bukan kamu yang diganti, tapi statusnya sebagai orang yang dipilih, yang lagi mereka buru. Tapi ini dia sisi cantiknya. Krisis identitas yang sakit ini sering kali jadi awal dari proses nemuin jati diri yang asli. Karena pas semuanya udah runtuh, kamu jadi punya kesempatan buat ngebangun lagi dari nol, tanpa embel-embel pasangan siapa-siapa. Kadang, kehilangan identitas sosial itu adalah jalan pintas menuju versi diri kamu yang paling otentik. Oke bro and sis, kita gas terus ke poin 7. Ini nih yang sering banget bikin orang yang ditinggalin ngerasa kayak hidupnya kebalik total. Jadi pas kamu mutusin buat cabut, sebenarnya kamu gak cuman ngakhirin hubungan, tapi kamu lagi nge-reshuffle struktur kekuasaan di hubungan itu. Dan buat mereka yang ditinggalin, pergeseran kekuasaan ini bisa kerasa kayak gempa batin. Setiap hubungan tuh punya struktur power yang gak kelihatan. Dan biasanya nih ya, yang paling cuek atau yang paling dingin, justru yang punya kendali lebih banyak. Nah, pas kamu pergi, boom, semua power itu pindah ke kamu. Tiba-tiba mereka ada di posisi minta sesuatu yang udah nggak bisa mereka dapetin lagi, dari orang yang udah nggak niat ngasih apa-apa. Nggak enak banget posisinya. Apalagi kalau selama ini mereka yang paling dominan, yang biasa nentuin arah hubungan, yang punya kontrol atas dinamika emosional. Makanya nggak heran, abis kamu pergi mereka bisa berubah drastis. Ada yang mulai pakai manipulasi emosi, ngancem hal-hal aneh, janji-janji manis, sampai bikin kamu cemburu lewat sosmed. Semua itu sebenarnya cuma usaha buat balikin sedikit aja rasa kontrol yang udah hilang. Tapi deep down, kehilangan power ini tuh bisa bikin krisis ego gede-gedean. Karena sebagian harga diri mereka tuh nempel di seberapa besar pengaruh mereka ke kamu. Jadi pas kamu pergi, itu bukan cuma tentang putus cinta, tapi kayak kamu ngomong, lo udah nggak punya power atas gue. Dan itu bikin sebagian orang jadi vindiktif, nyari cara biar bisa ngasih efek balik ke kamu. Entah lewat drama, sindiran, atau sok nunjukin mereka fine-fine aja. Padahal, respon yang paling dewasa tuh ya, nerima pergeseran power ini dengan elegan. Tapi sayangnya, nggak semua orang punya level kesadaran diri dan kematangan emosional buat bisa sampai ke titik itu. Karena butuh nyali dan kontrol diri yang gede buat bisa bilang, gue ikhlas walaupun otak gue pengen banget narik kamu balik. Itu bedanya orang yang cuman reaktif sama yang bener-bener responsif. Sekarang lanjut ke poin 8. Ini salah satu bagian paling keren sih, karena isinya tentang harapan yang dibungkus patah hati. Jadi, walaupun ditinggalin tuh rasanya kayak dunia kiamat, tapi justru di momen-momen hancur itu, pertumbuhan pribadi paling dahsyat bisa kejadian. Serius. Kadang krisis itu bukan akhir, tapi pintu awal buat upgrade diri. Karena waktu masih dalam hubungan, banyak banget orang yang nyaman banget sampai lupa berkembang. Mereka jadi malas ngulik diri, karena udah ada pasangan yang ngisi celah-celah emosional yang harusnya mereka isi sendiri. Nah, pas kamu pergi, semua celah itu jadi kosong. Dan mau nggak mau, mereka harus hadapin bagian-bagian diri yang selama ini dihindarin. Mereka harus belajar ngatur emosi sendiri, tanpa nyender ke kamu tiap kali overthinking. Harus nemuin lagi hobi, koneksi sosial, bahkan hubungan sama diri mereka sendiri yang udah lama ditinggal. Dan ini yang ironis tapi indah. Orang yang paling kalem pas ditinggalin, biasanya adalah orang yang paling gak butuh hubungan itu. Tapi yang paling hancur, mereka yang sebenarnya paling butuh belajar berdiri sendiri. Makanya rebound sering gagal, karena mereka cuma pengen cepet-cepet balik ke rasa nyaman, tanpa ngelewatin fase tumbuhnya. Mereka nyari pelarian, bukan pembelajaran. Tapi growth paradox ini nunjukin satu hal penting. Kehilangan kamu emang nyakitin banget buat mereka. Tapi bisa jadi itulah yang nyelamatin mereka dari ketergantungan emosional seumur hidup. Dan kadang, cara paling sayang ke seseorang adalah dengan gak ikut ngedukung ketidakdewasaan emosinya. Biarlah sakit dulu, demi tumbuh beneran. Kita lanjut lagi ya. Ini bagian yang deep banget. Karena bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal gimana otak kamu mainin waktu dan kenangan demi bertahan. Jadi gini ya, pas kamu ninggalin seseorang, kamu tuh nggak cuma keluar dari hidup mereka sekarang. Kamu juga kayak ngeacak ulang seluruh hubungan mereka sama waktu. Otaknya langsung auto-edit semua kenangan yang pernah ada.
dan yang di-save cuma yang manis-manis doang. Semua alasan kenapa kamu pergi, semua ribut-ribut, beda prinsip, ketidakcocokan hilang, dibuang. Yang diputar di kepala mereka tuh cuman highlight romantis, kayak nonton film cinta yang udah dipotong bagian ribetnya. Iya, otak mereka kayak editor film yang niat banget bikin kisah cinta kamu jadi drama tragis. Dan yang serem, ini bukan cuman soal kenangan masa lalu. Time distortion ini juga bikin mereka susah ngebayangin masa depan tanpa kamu. Semua rencana yang dulu kalian bikin bareng tiba-tiba jadi kayak mimpi yang gak mungkin kejadian. Tujuan hidup yang dulu kedengeran seru, sekarang kerasa hampa banget. Masa depan yang dulu luas, tiba-tiba jadi sempit, sekecil rasa kehilangan itu sendiri. Lanjut ke masa sekarang, alias the present. Ini bagian paling nyesek, karena disinilah kenyataan paling kerasa. Kamu udah beneran gak ada. Makanya mereka jadi kabur ke dua tempat. Masa lalu yang udah diedit, atau masa depan khayalan di mana kamu balik lagi. Dan ini nih alasan kenapa orang bilang, waktu yang nyembuhin segalanya. Bukan karena waktu bikin luka jadi nggak penting, tapi karena seiring waktu, otak mereka terpaksa nyusun ulang cara ngelihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan tanpa kamu di dalamnya. Penyembuhan beneran baru kejadian pas mereka berhenti hidup di dalam bayangan hubungan itu. Pas mereka bener-bener bisa bilang, oke, ini udah selesai. Sekarang gua bangun hidup baru, di realita, bukan di kenangan. Dan saat itu datang, mereka akhirnya ngerti perbedaan antara nginget cinta sama dihantui sama cinta. Oke gengs, kita masuk ke poin terakhir dan gak kalah penting. Ini nih bagian penutup yang bisa jadi titik balik paling dalam. Jadi gini, banyak orang tuh gak nyadar kalau di balik hancurnya perasaan ditinggalin, sebenarnya ada peluang gede banget buat transformasi diri. Serius, itu chaos mental, rasa hampa, nangis sesak napas tengah malam. Semua itu bisa jadi fondasi buat bangun versi diri yang lebih kuat. Tapi ya, cuma kalau mereka mau berhenti ngerakit ulang hubungan yang udah bubar dan mulai bangun hidup baru yang beneran. Luka karena kamu ninggalin itu bikin mereka akhirnya nanya hal-hal yang udah lama dihindarin. Kayak, kenapa gue selalu ketarik sama orang yang unavailable? Selalu sama orang yang salah? Atau, gue sebenarnya nyari apa sih dari hubungan? Dan yang paling nyentil, seberapa banyak identitas gue bergantung sama validasi dari orang lain? Pertanyaan kayak gini emang gak enak. Tapi, justru ini yang ngebuka jalan buat perubahan yang real. Disinilah yang namanya post-traumatic growth bisa kejadian. Sistem psikologis yang tadinya bikin mereka collapse, bisa diarahin ulang buat nyusun ulang diri mereka jadi lebih otentik. Tapi ada syaratnya. Mereka harus berhenti nyoba balik ke versi lama dari diri mereka yang sebelum ditinggal. Karena versi itu udah nggak ada. Yang penting sekarang, mereka mau jadi siapa setelah belajar dari semua ini? Nah, ada yang gunain kesempatan ini buat belajar soal emotional intelligence, soal gaya keterikatan, attachment style, mulai lebih sayang sama diri sendiri. Ada juga yang pelan-pelan bangun hidup yang lebih selaras sama siapa mereka sebenarnya. Hidup yang bakal narik pasangan yang benar-benar cocok, bukan yang sekadar nyambung di awal, hancur di tengah. Transformasi paling keren? Ketika mereka akhirnya bilang, terima kasih ya udah ninggalin, karena itu gue bisa jadi diri gue yang seharusnya. Dan di titik itu, kepergian kamu berubah dari luka, jadi pembebasan. Tapi, ngerti gimana rasanya mereka setelah kamu pergi tuh bukan berarti kamu harus tanggung jawab atas perasaan mereka ya. Ini soal kamu paham aja kalau keputusan kamu tuh udah ngegerakin sistem psikologis yang dalam banget. Kamu bukan tukang perbaiki sistem attachment orang lain. Tapi ngerti soal ini, bisa bantu kamu ngelewatin fase setelah putus dengan lebih bijak dan gak keikut drama. Pas mereka lagi muter di siklus, denial, marah, bargaining, patah hati, ingat, itu bukan tanda mereka toxic, gengs. Itu reaksi manusiawi terhadap rasa ditinggalkan. Dan reaksi mereka yang meledak-ledak, nge-DM panjang, nangis-nangis sambil ngancam upload foto kamu, itu semua sebenarnya nggak ada hubungannya sama kamu pribadi. Itu mereka lagi ngerespon gempa batin karena kehilangan. Tugas kamu bukan tinggal demi nyembuhin mereka. Tugas kamu adalah jujur sama diri sendiri dan tetap punya empati, tapi dengan batasan yang sehat. Kadang hal paling sayang yang bisa kamu lakuin justru dengan ngejaga jarak, biar mereka belajar ngatur emosinya sendiri. Kadang, ninggalin itu justru kado paling berharga yang bikin orang lain akhirnya dewasa. Dan ini kebenaran pamungkas,
Kamu nggak bisa nyintain seseorang sampai mereka dewasa secara emosional. Kamu juga nggak bisa tinggal cuma buat ngecegah pertumbuhan mereka. Dan kamu jelas nggak bisa ngorbanin kesehatan mental kamu demi bantu mereka bertahan. Ninggalin itu bukan kejam. Kalau tetap tinggal justru bakal lebih nyakitin buat dua-duanya. Pilih diri kamu sendiri. Bukan karena egois, tapi karena kamu sadar cinta yang asli cuma bisa tumbuh antara dua orang yang udah utuh secara pribadi. Kalau kamu ngerasa belajar sesuatu dari episode ini, pencet tombol like-nya, share ke teman kamu yang lagi struggle, subscribe biar nggak ketinggalan bahasan lainnya. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.